Bacaan dari Nubuat Zephaniah. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bergembiralah, hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, Mazmur tanggapan. Nanti umat menjawab, agungkanlah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Agungkanlah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Agungkanlah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Maka kamu akan menimba air dengan kejiranan dari mata air keselamatan. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan. Pergilah, panggillah namanya, beritahukanlah karya-karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyhurkanlah bahwa namanya di tinggi luhur. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Baik, pengantar Injil. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel
bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang Kristen tidak percaya dengan dogma Theotokos, Bunda Allah. Padahal jelas dalam bacaan hari ini langsung disebutkan oleh Lukas tentang siapakah Theotokos itu. Dan Theotokos itulah yang menjadi perdebatan selama berabad-abad dan sampai sekarang. Bunda Maria adalah Bunda Allah. Kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Allah, ya pastilah Bunda Yesus Kristus ya Bunda Allah. Ya. Masa Allah punya bunda? Itu perdebatan kata-kata. Perdebatan kata-kata ini menjadi persoalan yang rumit. Perlu ratusan bahkan ribuan tahun untuk mengartikulasikannya. Tetapi Lukas dengan mudah mengartikulasikan itu. Jadi kalau kita lihat peristiwa-peristiwa di doa Rosario, ya, devosional yang paling tua yang dilakukan oleh umat Kristiani. Jadi devosional itu kan bagian dari berdoa setiap hari. Jadi kalau menjadi orang Kristen itu harus berdoa setiap hari, lalu baca kitab suci. Yesus katakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Jadi kalau kita melawan firman berarti tidak mengasihi Yesus. Itu saja sebenarnya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, terkadang dogma-dogma yang mohon maaf dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa menghasilkan pemahaman yang sempit akan siapakah Bunda Maria. Maka Gereja Katolik, ya, teristimewa pada bulan 5 ini di seluruh muka bumi dipersembahkan atau kita menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Theotokos. Sebenarnya gelar Maria sangat banyak kalau kita lihat di litani Bunda Maria. Di Keuskupan Agung Pontianak atau khususnya di Kota Pontianak itu ada 3 gereja yang menggunakan kata Maria atau gelar Maria. Ya, Stella Maris, ya, bintang laut,
Kemudian Maria Ratu Pencinta Damai dipakai juga untuk tempat ziarah Gua Maria Anjongan sebagai Gua Maria rekonsiliasi antara orang Dayak dan orang Tionghoa supaya berdamai, tidak bekayau atau saling membunuh. Karena membunuh itu melanggar 10 perintah Allah. Kemudian Bunda Maria. Ya mungkin dipertimbangkan dengan sangat oleh uskup emeritus atau uskup Bumbun, ya sebenarnya bisa juga Bunda Allah. Tapi nanti kalau misalnya Bunda Allah kontroversi, seperti misalnya Kristus Raja Sambas. Itu kan pernah didemo. Gerejanya memang udah lama. Tangape gereja itu, lalu tangri gereja Kristus Raja Sambas tuh yo. Lalu Raja Sambas tuh yo, lalu Kristus kan gitu. Ya kayak gitulah. Sempat ribut waktu itu. Jadi dijelaskan oleh orang tua-tua Melayu ya memang itu gereja Kristus Raja di Sambas. Tapi kan orang payah mau nyingkatnya di Sambas ditambah. Ya. Dan memang gereja Katolik itu menggunakan Santo Santa atau gelar-gelar seperti misalnya gereja Gembala Baik ya gereja Yesus Kristus. Atau ada gereja Katolik Allah Bapa. Kalau bapak-bapak berjalan terus sampai ke Simpang Ampar tuh pelan-pelan, itu ada gereja Katolik Allah Bapa. Ya kalau tidak dilarang oleh uskup setempat berarti sah namanya. Mengapa? Penamaan gereja-gereja itu menginspirasi umat untuk selalu setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dikatakan Zakaria tentang ketidaktahuannya akan peristiwa agung itu akhirnya disondingkan langsung oleh anaknya melalui Yohanes Pembaptis yang melonjak kegirangan ketika melihat Ibu Tuhan, Bunda Allah. Jadi Theotokos ini sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah disampaikan dalam Injil Lukas untuk mengingatkan kembali umat Kristiani. Lalu Jepanya mengatakan, Tuhan Raja Israel ada di tengah-tengah kita atau di tengah-tengahmu. Jadi Jepanya ini kan 12 nabi kecil. Disebut nabi kecil karena tulisannya singkat. Ada satu yang sering umat Kristen sampai lewati, itu kitab Obaja, karena hanya satu bab. Bahkan orang banyak tidak mengatakan itu kitab suci. Kalau yang tidak rajin baca kitab suci. Obaja itu hanya satu bab, atau satu pasal aja. Ya kalau tidak salah ya, yang rajin baca kitab suci itu. Ya kan? Kan ada doa lagu sekolah minggu, zaman kami dulu. Baca kitab suci, apa lagi? Doa tiap hari, baca kitab suci. Nah kalau orang Katolik itu ditambah dia. Doa tiap hari, baca kitab suci, terima ekaristi, dan ikut komunitas. Jadi bapak-bapak sudah tepat berada dan bergabung di komunitas gereja ini. Saya ingat waktu saya pertama kali pelayanan di sini tahun 2018, ini belum ada AC-nya. Kipas anginnya baru beberapa. Pak Andre yang paling lama di sini. Siapa yang paling lama di sini? Belum ada ya? Pak Andre pindah ya. Dulu Pak Lulu almarhum. Ya. Sebelumnya Pak Remang, dia sekarang udah jadi toke dah di Sulawesi. Pak Remang. Ya, betul ya Pak Remang ya? Ya kan Pak Remang kan? Oh belum ada yang tahu Pak Remang ya? Ya Pak Remang. Semua baru ya, setelah Pak Remang itu baru Pak Lulu ya. Saya ingat ini kecil dulu nih. Jadi ada seorang Buddha, dia bukan Kristen. Jadi ceritanya dia lagi naik daun. Saya tanya Pak EDOP. Ini cara Tuhan menggunakan orang ini memang sangat unik. Jadi karena dia tuh merasa dapat borongan, lalu dia pergi ke pub, ke karaoke. Baru mesan satu pil ekstasi, lalu kena tangkap. Dihukumlah dia 4 tahun di sini.
Jadilah waktu pusing-pusing itu dia tukang kan. Akhirnya dia diminta untuk membongkar ini. Ini tidak gini sebenarnya awalnya. Ya, dia akhirnya ya, dia memang Buddha tapi dia senang membangun ini. Jadi akhirnya terbangunlah seperti ini. Sebenarnya tidak begini. Jadi cara Tuhan, ya sekaligus bergotong royong juga semuanya begitu. Tapi maksudnya kalau tidak ada yang tahu pertukangan kan tidak begini. Ya dipugarlah ini, dibuat seperti ini, kemudian ditambah lagi Pak Lulu memang dulu dia memang punya passion ke arsitek, ya kan? Akhirnya ya seperti inilah. Lama-lama akhirnya ya mulailah bertukang di sebelah ujung di sini kan. Beberapa tahun yang lalu kan, untuk menyimpan segala perabotan karena di situ ya selalu dikomplain kok ada kulkas di dalam kamar pengakuan. Lalu kulkasnya ke situ ya. Jadi yang mau tidur di sini berbahagia kan karena berjumpa dengan Yesus setiap hari. Pak Lulu ya. Sekarang enggak tahu siapa yang. Kemudian ada perpustakaan ya. Bacalah buku-buku itu walaupun bukunya belum nambah, tetapi jangan-jangan dari masuk sampai keluar banyak yang enggak baca buku itu. Ya kan? Bukunya baru terus. Nah, jadi seperti itulah ya bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang di dalam untuk ya mewartakan firman-Nya. Ada total 114 bulan lalu, enggak tahu sekarang apakah berkurang atau bertambah ya. 105 ya puji Tuhan karena sudah Pak Atis sudah keluar dan kawan-kawan ya. Di Pak Atis ini termasuk orang yang sangat ulet di sini. Dia tidak mau pindah ke rutan Bengkayang ya atau lapas di sana karena dia lebih enak di sini. Ya. Bahkan ada suatu orang bapak namanya Pak Sigit itu sampai selesai dia menulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu dipindah ke Singkawang. Pak Sigit. Siapa ya? Enggak ada ya? Satu letting di sini juga ya? Enggak ada. Ya, puji Tuhan lah artinya enggak ada yang terlalu lama di sini ya. Jadi, Zakaria ya, ini sempat menyaksikan sehingga dia bisu. Dan akibatnya Zakaria ini ya, ketika ditarik tangannya. Jadi kalau orang Yahudi itu, imam Yahudi, ketika dia mempersembahkan korban bakaran, dia harus diikat tangannya. Kalau dia tidak bergerak berarti mati. Nah, Zakaria ini lama sekali dia keluar ya kan. Karena dia menyaksikan ya peristiwa mujizat Tuhan. Sama seperti Sarah ketawa ketika dia mengatakan mana mungkin aku umur udah setua ini bisa mengandung ya. 89 tahun. Jadi Tuhan Allah bilang kamu yang ketawa di belakang ya pintu. Jadi orang zaman dulu tuh kalau ada tamu rupanya istrinya harus di belakang pintu biar cepat dengar. Buat minum mah cepat dia buat minum kan begitu. Ya, dia ketawa begitu. Kalau sekarang mana ada lagi? Ya kan manggil pembantu. Pembantunya yang paling sering. Akhirnya pembantunya yang lebih dicintai daripada istrinya kan. Nah, jadi kalau orang dulu itu ya harus di belakang pintu karena tamu itu adalah kehormatan. Zakaria ya kan melihat itu. Ya. Melihat peristiwa itu yaitu peristiwa Abraham bukan peristiwa saya. Kalau Abraham wajar katanya kan. Nah, tetapi akhirnya Zakaria itu menjadi bisu. Ya. Dan Bunda Maria sebagai Bunda Theotokos itu datang mengunjungi Elizabeth. Tetapi dalam jepanya bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebus binasa musuh-musuhmu. Ya. Jadi putri Yerusalem itu adalah kita-kita yang percaya kepada Kristus. Orang Israel yang percaya kepada Yahweh, Elohim, Adonai. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Kita ini sebagai putri-putri Yerusalem, ya. Ini sebenarnya bukan maksudnya kita ini kan laki-laki, kok disebut putri? Tidak. Maksudnya kita, Yesus Kristus itu ikatannya dengan kita adalah ikatan perkawinan suci. Dimateraikan dengan darah yang tidak akan bisa diganggu-gugat oleh apapun.
Jadi sekali dibaptis itu selama-lamanya adalah milik Kristus. Dan kalau menjadi milik Kristus itu akan dicari Kristus. Bagaimana kalau dia murtad atau pindah iman? Jadi cari Kristus. Itu adalah orang Kristen yang diam di dalam kandang orang begitu. Jadi ya, kalau kita baca katekismus gereja Katolik itu tidak bisa. Kalau orang yang udah dibaptis itu tidak bisa dia pindah iman. Itu konsekuensinya. Makanya di gereja Katolik katekumen itu harus 60 kali pertemuan. Tidak sembarang. Saya mungkin pernah cerita, ada seorang yang beragama lain itu, dia tidak pernah dikasih dispensasi, datang dari Segedong, pergi ke MRPD, dia totalnya harus menyelesaikan pelajaran 60 kali, itu sekeluarga. Jadi besoknya pelajaran atau katekumen dia harus menginap di penginapan atau rumah keluarganya. Dibaptis. Jadi menjadi pengikut Kristus itu tidak bisa. Hanya percaya Kristus selalu dibaptis, ya tidak bisa. Hari ini percaya, besok enggak, besok percaya, hari ini enggak. Ya. Ada komplain dari Pak Ngacam, baru aja dia kenal Kristus selalu dibaptis, gimana tuh Pak? Itu gimana ya? Susah lah diomongkan. Karena apa? Ketika dia menjadi Kristus, ya, memilih Kristus, Kristus tinggal di dalam dirinya. Makanya kata Yesus, jangan sampai mutiara itu dikoyak-koyak atau masuk ke mulut anjing, diinjak-injak babi atau dikoyak-koyak anjing atau babi. Nah, itulah rahmat keselamatan karunia baptisan yang diberikan kepada kita. Saya sangat terpesona atas pernyataan almarhum Hotma Sitompul. Dia disuruh deposito, dia tidak mau deposito. Ngapain saya deposito? Hartanya hanya untuk orang yang di dunia. Lebih baik saya deposito di surga katanya. Jadi saya punya 1 miliar, saya sekolahkan anak pembantu saya sekolahkan anak tetangga saya, biar nanti honornya, hartanya ada di surga, depositonya di surga. Luar biasa pernyataan imannya itu. Ya. Jadi terkadang banyak orang itu berpikir hanya untuk dunia kan, tapi rupanya ya ada yang sangat berpikir di situ. Karena dia sangat mengimani apa yang dikatakan Yesus itu. Ya, carilah harta yang tidak akan dimakan ngengat atau dimakan apapun. Ya kan? Nah, sama seperti kita. Kita beriman itu kan sebenarnya kita ya merawat harta kita yang ada di surga. Di tempat ini Bapak-bapak 105 orang ya enggak sampai lah. Palinglah 30 paling kuat. 60 kalau dikasih makan. Ya kan? 100 kalau benar-benar dia Natal dan Paskah, sisanya tak kemana-mana, gitu. Ada satu dulu, ya, saya cari di luar berjudi, di sini juga berjudi, cari rezeki Pak, ya udahlah mau gimana, ini susah nih, ya, karena waktu misalnya malam baptis tuh atau malam, ya, Paskah, dia duduk di luar, jadi enggak ingat ya. Bersediakah kamu menolak judi dan segala bentuk-bentuknya? Dia tidak dengar gitu. Oh, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Jepanya ya ingin mengatakan kepada kita, engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Semua orang pasti takut mati, ya kan? Mati itu 4. Ya kalau saya baca-baca sih 4 sih memang. Kalau ada tambahan 5, 6 tuh mungkin hanya tambahan ya. Ya kematian itu ya pasti kalau orang yang sudah hidup di dunia ya karena sakit. Itu pasti. Kemudian yang kedua karena kecelakaan. Kecelakaan kerja, kecelakaan sepeda motor dan sebagainya. Ya. Berikutnya karena musibah atau bencana. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Gunung Merapi, longsor, badai, ya, banjir, itu kan bencana. Bencana bisa dibuat oleh manusia juga. Ya. Berikutnya karena pembunuhan atau dibunuh. Nah, Yesus ya melaksanakan kehendak Allah harus dibunuh di kayu salib sebagai korban untuk selama-lamanya pendamaian antara Allah dan manusia. Tanpa korban bakaran atau tanpa korban sembelihan atau tanpa korban ya, tidak akan sampai kepada Allah apa yang kita sampaikan. Tetapi supaya sempurna,
Putra Allah sendiri yang harus mencurahkan darahnya di kayu salib. Nah, peristiwa Paskah itu kita rayakan selama 50 hari. Makanya kita selalu mengucapkan selamat Paskah. Dan nanti akan ditutup pada hari raya Pentakosta. Kalau di gereja Katolik, doa Ratu Surganya itu didaraskan 150 kali. 50 kali 3 kan 150. Jam 6. Setelah itu nanti baru kembali ke doa Angelus, doa malaikat. Nah, Jepanya katakan, jangan takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi pahlawan. Tapi Yesus, ya, pada Minggu Palma, kalau kita ingat, dianggap sebagai pahlawan. Karena orang banyak itu sudah kagum dengan Yesus. Mana bisa mau lawan pahlawan kita ini? Orang mati ya dihidupkannya. Orang bisu dibuatnya bicara. Orang buta bisa melihat. Jadi ada salah perspektif di situ. Sering banyak kita salah perspektif tentang kebesaran kuasa ilahi kepada kita. Banyak orang Kristen inginnya yang senang-senang saja, tetapi yang pahit-pahitnya dipisahkannya. Yang pahit-pahitnya misalnya penderitaan, ya, sesuatu yang menyebabkan kita menjadi sengsara. Memang penderitaan itu bukanlah sesuatu yang kita harapkan. Tetapi kalau rencana Tuhan bagi kita, penderitaan itu adalah suatu tanda rahmat ilahi yang memang harus diberikan kepada kita sebagai bentuk, ya, cinta kita kepada Allah. Sama seperti Ayub. Sampai kawan baiknya pun bilang, kau maki saja Allah itu. Kau kutuk saja Allah itu yang buat kamu seperti itu. Udahlah, istrinya meninggalkannya, anaknya mati, hartanya habis, badannya koreng, kurap, bau, ya kan? Pokok enggak berbentuk lah, enggak ada yang ngurus. Ya, Ayub pun hampir, ya, tidak mampu bertahan. Dan ini bukan suatu kidung yang hanya didengarkan saja. Ayub melaksanakan perintah Allah itu dengan segala konsekuensi. Dan sering kita akan masuk ke situ. Cerita tentang Ayub ini kan cerita tentang orang beriman yang betul-betul beriman. Nah, setelah kemenangan dia akan diberikan 100 kali lipat. Dia mendapat istri yang baru, anak-anak yang baru, ya. Dan faktor penyebabnya apa? Iblis. Iblis ini jangan sampai kita lalu tidak waspada dengan dia. Mengapa dia senang, iblis ini? Kalau kita tidak berdoa, dia senang. Jadi kalau kita tidak ke gereja, dia senang. Karena dia sudah tidak bisa dekat dengan Allah. Jadi oknum yang satu ini, ya, memang dia berada di neraka. Tapi pengaruhnya itu, ya, bisa membuat pikiran kita itu menjadi, ya kan, sesat. Ya. Jadi sudah dijelaskan dalam kitab suci. Iblis ini masuk ke Taman Eden. Kok dia bisa masuk di Taman Eden? Ya jelas. Dia adalah malaikat Allah yang jatuh karena kepicikannya. Dia tidak senang kalau ada makhluk lain berada di surga. Atau makhluk manusia itu menguasainya karena diberikan amanat agung oleh Allah. Sedangkan mereka adalah jongos Allah. Jadi sepertiga malaikat Allah itu memberontak terhadap Allah. Pemberontakannya itu mengakibatkan mereka terpisah dari Allah. Itulah neraka. Ini neraka itu terpisah dengan Allah, surga itu bersama Allah. Nah, lalu mengapa manusia mendapat penyelamatan dari Allah? Itu karena darah Habel. Kalau dalam doa syukur agung, ya, itu agak waktu hari raya kenaikan Yesus ke surga itu ada doa syukur agung. Ya, persembahan Habel, persembahan Abraham, persembahan Melkisedek. Jadi persembahan Habel. Jadi Allah menyelamatkan manusia itu, ya,
Karena ada korban darah yang dilakukan untuk menyelamatkan Kain. Jadi ceritanya Habel itu berteriak-teriak kepada Tuhan menuntut keadilan kepada Allah, tetapi Kain tidak sadar bahwa Habel ini mencintai Kain, ya, sehingga Kain itu masih berbohong. Tetapi karena darah Habel adiknya itu, ya, dia mendapat keselamatan karena dia akhirnya bertekuk lutut di hadapan Allah. Kan setelah dia pukul adiknya itu, ya, dia katakan, memang aku ini menjaga adikku. Nah, sering kita lepas tanggung jawab. Dan apa yang dilakukan Habel, ya kan? Darahnya berteriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan tidak mau mengatakan Habel menginginkan kamu selamat, tidak. Tapi Habel tahu bahwa darahnya itu tertumpah karena kehendak Allah, kerinduan Allah, supaya Habel tetap bersama dengan Allah. Sedangkan Kain meminta konsekuensi moralnya adalah dia, udahlah dia bunuh orang, dia minta lagi perlindungan. Ya kan? Dia minta enak. Nah ini, ya, sesuatu yang dalam kalau kita renungkan di tempat ini. Perjalanan hidup kita tidak pernah kita menginginkan berada di tempat ini. Kita inginnya lurus-lurus saja. Tetapi apa yang dilakukan setan, iblis, dunia, dan hawa nafsu itu berkolaborasi dia. Berkolaborasi. Iblis ini kan dia menyuruh saja sebenarnya. Tidak ada iblis melaksanakan. Ya, dia bilang Hawa, kalau kau makan buah itu, kau akan sama seperti Allah. Kan tidak ada di atas Allah. Karena iblis tahu, tidak mungkin sama seperti Allah. Dia rayulah Adam, nanti kita sama seperti Allah. Ya. Nah, akibatnya ketika mereka merasa malu, telanjang, kelihatan semuanya kan tentang pohon, tentang pengetahuan yang baik dan benar. Sebenarnya Tuhan itu tidak menutup pengetahuan mereka. Tetapi pengetahuan mereka tentang sesuatu yang jahat itu ketahuan. Akhirnya mereka telanjang. Bersembunyi. Tuhan berjalan-jalan. Yang tidak percaya Tuhan punya kaki, di situ Tuhan berjalan-jalan. Ya guys. Tuhan udah katakan, aku membentuk manusia ini dari gambar diriku. Bagaimanalah kalau gambar diriku itu lalu beda dengan gambarnya, kan begitu. Sebenarnya pada kitab Kejadian tuh orang sudah bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Cuman ya itu tadi lah. Orang yang persoalkan ini kan sebenarnya apakah Tuhan itu bisa menjelma sebagai manusia. Jangankan menjelma sebagai manusia, menciptakan langit dan bumi ini tidak bisa. Masa lalu, ya kan? Mau jadi pohon oke, mau jadi ini oke, ya. Jadi kalau kita nonton debat-debat tuh aneh-aneh lah, ya kan? Aneh-aneh lah. Jadi udah enggak masuk akal lagi. Masa kalian menyembah Tuhan yang pakai kolor katanya kan? Pokoknya ada lah. Ya itu tadi, karena dia tidak dibaptis. Yang dibaptis ya tak bisa, kalau dia tidak setia kepada Allah, ya tidak bisa. Karena memang kalau menjadi pengikut Kristus itu harus siap dihina, siap dikucilkan, siap dicemooh, tetapi kita harus membalasnya dengan kasih. Jika seseorang menampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Berat memang. Jika seseorang menuntut kamu berjalan 1 mil, kamu berjalan 2 mil. Kalau orang meminta jubahmu, kamu kasih semuanya. Jadi kita telanjang lah. Ya kan? Jadi itu pengampunan, belas kasih. Memang berat. Dan ini memang butuh proses. Butuh karunia kehendak Allah, tuntunan Roh Kudus. Maka Jepanya katakan, janganlah tanganmu menjadi lunglai. Terkadang tangan kita menjadi lunglai. Sampai di kamar nanti udah malas. Tanda salib. Malas mengantukkan tangan untuk berdoa. Karena situasi sudah berbeda. Ya sama, kehidupan kita di luar juga.
Kalau sudah sampai ke warung kopi bisa khotbah berjam-jam. Ya. Sampai Paus Fransiskus katakan ya para imam itu 7 menit ya. Ya kan? Ya 7 menit bagi orang yang rajin ke gereja. Kalau yang datang baru ke gereja 7 menit dapat apa? Terkadang banyak di antara kita, lama benar. Tapi di warung kopi bisa 3 jam, 4 jam. Ke gereja malam Paskah sampai 3 jam, warung kopi 5 jam. Saya ingat di Bengkayang dulu itu, bapak-bapak itu mau nyambut ya. Jadilah ada warung kopi di depan, dikasih, ya kan? Jadi dia duduk di situ, makanya dikunci sekarang. Lalu mungkin kursinya seperti warung kopi, dibuatlah kursi yang kayak warung kopi, tidak ada sandaran, tidak juga betah juga di gereja. Jadi namanya manusia ini dihalangi oleh dunia hawa nafsu ini. Sekarang kan kita bisa lihat nih bapak-bapak di kamar. Cobalah ajak kawannya. Sampai Pak Atis bilang kita sudah dewasa Pak, katanya. Ngapainlah ajak orang. Ya itulah cambuk bagi kita. 105 orang kan. Tidak mungkin bond semua. Ya kan? Bond itu kan bagi yang itu. Di lapas sana itu kan bond. Kalau mau cepat keluar bondnya. Jadi tidak mungkin bond semua. 20 bond mana mampu sipir ngeceknya. Ya kan? Atau kayak di lapas udah bond, lalu bawa pula ekstasi 2000, lalu ditambah 15 tahun. Padahal tinggal 2 minggu mau keluar. Aneh benar manusia nih. Ya kan? Dikasih bond kepercayaan, malah dia bawa pula 2000 pil ekstasi untuk nambah 15 tahun. Oh, mungkin enak kali di tempat. Saya pikir aneh-aneh lah. Jadi tidak bisa diterka hati manusia. Makanya Jepanya mengingatkan itu supaya kita tidak lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi Jepanya itu sudah tahu yang akan memberikan kemenangan kepada kita adalah Tuhan Allah. In hoc signo vinces, dengan tanda salib kita pasti menang. Ia bersukaria karena engkau. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya dan ia bergerak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, perjanjian lama itu adalah relevan dengan perjanjian baru. Makanya Jepanya mengingatkan itu kepada bangsa Israel bahwa hari raya itu adalah sesuatu kemenangan bagi kita. Pesta Paskah kita rayakan 50 hari. Tetapi apakah kita mau mengucapkan selamat Paskah terus-menerus kan? Agak sulit-sulit juga begitu. Kita anggap pesta Paskah ya udahlah sampai Oktav Paskah, tidak. Kita lebih senang kelahiran daripada kematian. Kita lebih senang ya sesuatu yang duniawi. Ingat, tanpa pesta Paskah, sia-sialah Natal kita. Maka Natal itu hari rayanya hanya palinglah sampai Epifani. Kalau Paskah itu 50 hari. Dan ini penting untuk kita selalu merayakan itu sebagai peristiwa yang terbesar dalam hidup kita.